Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Salwa Nur Azizah dengan NIM 034. Nama saya Dinar Maharani dengan NIM 038. Nama saya Ina Sabita Almaisyah dengan NIM akhir 040. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari proposal kami mengenai Affordable and Clean Energy dengan judul Inovasi Pengontrolan Perangkat Elektronik dari Jarak Jauh atau ECO. Latar belakang. Sustainable Development Goals merupakan rencana pembangunan untuk melindungi bumi dan mengakhiri kemiskinan sebagai agenda pembangunan berkelanjutan global yang baru. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan upaya kolektif untuk membangun masa depan yang inklusif dan tangguh bagi masyarakat dan bumi. Pemerintah bersama dengan bisnis dan masyarakat memobilisasi sumber daya mereka untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dibangun di atas pencapaian tujuan pembangunan milenium sebelumnya. Negara mengadopsi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2015 yang menyerukan tindakan baru dan lebih kuat oleh semua negara untuk mengurangi kemiskinan serta melindungi bumi. Salah satu dari 17 ini yaitu Affordable and Clean Energy atau tentang energi yang terjangkau dan bersih. Hal ini juga menjamin akses energi yang terjangkau, andal, serta berkelanjutan dan modern untuk semua. Energi merupakan kebutuhan dasar manusia yang penting bagi kesejahteraan ekonomi bangsa dan masyarakat. Permintaan akan energi akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Namun, jumlah energi yang digunakan pun jumlahnya terbatas, sehingga diperlukan identifikasi dan penggunaan lebih banyak sumber energi alternatif. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka perlu memastikan bahwa setiap bagian dari masyarakat umum memiliki akses ke energi yang andal, terjangkau, dan modern. Pada masa mendatang, persediaan bahan bakar pembangkit listrik akan semakin sedikit dan langka. Sementara itu, sebagian besar kegiatan makhluk hidup memerlukan listrik sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan inovasi yang dapat menggantikan bahan bakar, yaitu berupa listrik tenaga surya. Dengan tenaga surya ini dapat menjadi alternatif pembangkit listrik yang dapat digunakan baik skala besar maupun kecil. Penggunaan tenaga surya jauh lebih hemat dan ramah lingkungan. Selain itu, semakin meningkatnya populasi manusia, maka krisis listrik sangat mungkin terjadi. Begitu juga dengan penggunaan listrik yang menggunakan tenaga surya ini. Penggunaan listrik dengan tenaga surya yang mulai marak ini memiliki keterbatasan dalam penggunaannya, terutama ketika penyinaran matahari tidak optimal, sehingga tindakan pencegahan harus dilakukan untuk memastikan sumber daya tidak terkuras. Aplikasi ECO atau Electronic Controller atau aplikasi pengontrol listrik tenaga surya ini berfungsi untuk merancang dan membangun sebuah remote control untuk mengendalikan pengoperasian peralatan rumah tangga yang digunakan secara rutin seperti lampu rumah, AC, dan kipas angin. Dengan sistem ini, pengguna dapat mengontrol konsumsi listrik tenaga surya, meminimalkan dan menghemat konsumsi, serta mengontrol on-off peralatan rumah tangga dari jarak jauh. Dengan hal adanya inovasi serta aplikasi Eco, diharapkan dapat mengurangi penggunaan bahan bakar listrik secara berlebihan. Selanjutnya, tujuan dan hasil. Tujuan dan hasil dari pembuatan aplikasi ECO atau Electric Controller ini adalah mengurangi penggunaan listrik secara berlebihan. Pengguna dapat mengatur dan mengontrol arus listrik rumah seperti lampu rumah, AC, dan kipas angin hanya dengan menggunakan aplikasi. Dengan hal tersebut diharapkan dapat mengurangi penggunaan listrik tenaga surya secara berlebihan serta mampu menghemat energi. Selanjutnya, analisis desain sistem. Yang pertama, target pengguna. Aplikasi ini dapat digunakan di setiap rumah, berfokus pada siapa yang mengatur dan bertanggung jawab pada keadaan listrik suatu rumah. Batasan pada aplikasi ini mempunyai batasan pada penggunaannya.
yaitu antara pengguna dan aplikasi. Untuk pengguna, hanya dapat mengakses dengan jarak yang terbatas. Pengguna dapat mengontrol beberapa perangkat listrik dalam rumah. Batasan untuk aplikasinya, satu akun aplikasi hanya dapat mengontrol 3 perangkat listrik. Aplikasi cenderung kehilangan sensitivitas apabila pengguna berada pada jarak jauh. Platform yang digunakan. Dalam aplikasi yang kami kembangkan, hanya berfokus pada perangkat mobile. Selain mudah dalam penggunaan, aplikasi pada perangkat mobile juga dapat digunakan di mana saja dengan batasan yang ditentukan. Skenario penggunaan. Langkah-langkah menggunakan aplikasi. Untuk menyambungkan perangkat, yang pertama, pengguna membuka aplikasi. Selanjutnya, memasukkan nomor seri alat elektronik yang terdapat pada kemasan. Setelah itu, masukkan nomor seri, otomatis perangkat akan terhubung dan dapat langsung mengontrol perangkat elektronik dalam jarak tertentu. Selanjutnya, penggunaan aplikasi untuk mengontrol perangkat listrik. Yang pertama, pengguna membuka aplikasi. Kemudian, pengguna membuka menu lampu pada homepage aplikasi. Selanjutnya, pengguna dapat mengontrol turn off maupun turn on pada lampu dan dapat mengatur kecerahan lampu. Selanjutnya, pengguna membuka menu AC pada homepage aplikasi. Pengguna dapat menyalakan atau mematikan AC dan juga dapat mengatur suhu AC. Selanjutnya, pengguna membuka menu kipas angin pada homepage aplikasi. Penggunaannya sama dengan pengontrolan pada AC. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang yang pertama, permasalahan desain apa saja yang ditemukan. Terdapat beberapa aplikasi serupa dengan yang kami kembangkan, yaitu sistem kendali jarak jauh. Terdapat kekurangan pada aplikasi Eco yang kami temukan, seperti sensitivitas aplikasi yang kurang, informasi yang kurang informatif, sehingga pengguna yang baru memasuki dunia teknologi akan merasa bingung. Dengan adanya permasalahan tersebut, kami berusaha mengembangkan lebih lanjut dan memperbaiki masalah yang kami temukan. Yang kedua, masalah apa saja yang diangkat? Permintaan akan energi listrik yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Namun, jumlah energi yang tersedia pun jumlahnya terbatas, sehingga diperlukan lebih banyak sumber energi alternatif berupa listrik tenaga surya. Sehingga tindakan pencegahan harus dilakukan untuk memastikan sumber daya tidak habis terkuras. Dari masalah tersebut, kami memutuskan untuk mengembangkan aplikasi Eco ini. Yang ketiga, solusi apa yang diberikan? Dari masalah yang kami temukan, kami memberikan solusi berupa pengembangan sebuah aplikasi kontrol untuk mengendalikan pengoperasian peralatan rumah tangga yang digunakan secara rutin seperti lampu rumah, AC, dan kipas angin. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat mengontrol konsumsi listrik tenaga surya dari jarak jauh. Kemudian terdapat user flow. Di user flow ini yang pertama, saat kita membuka aplikasi, pengguna itu langsung muncul halaman homepage. Kemudian melakukan login. Setelah melakukan login, memasukkan nomor seri dan mendaftarkan. Kemudian perangkat elektroniknya dapat tersambung dengan aplikasi. Ada aplikasi untuk lampu, AC, kipas angin, dan panel surya. Untuk lampu hanya untuk on-off saja. Untuk AC dapat diatur suhunya, dapat dinaikkan maupun diturunkan. Kemudian bisa di on-off juga. Untuk yang kipas angin dapat mengatur kecepatannya dari kecepatan 1, 2, dan 3. Kemudian kipas anginnya dapat dilakukan on-off. Kemudian panel suryanya tuh dapat diatur juga melalui aplikasi. Tapi hanya cuma bisa untuk mematikan dan menyalakan panel suryanya.
Selanjutnya ada wireframe. Yang pertama ada homepage. Halaman ini berisi fitur yang dapat digunakan pada aplikasi Eko yang kami kembangkan. Kemudian yang kedua ada halaman akun. Halaman ini berisi informasi akun pengguna, berisi email, nomor seri perangkat, dan nama perangkat yang tersambung. Kemudian yang ketiga ada halaman pengaturan lampu, berisi tombol yang mengontrol lampu dalam suatu ruangan. Yang keempat ada halaman pengaturan AC, berisi tombol yang mengontrol AC dalam suatu ruangan. Selanjutnya ada halaman pengaturan kipas angin, berisi tombol yang mengontrol kipas angin dalam suatu ruangan. Selanjutnya yaitu desain mockup. Di desain mockup ini, ketika kita membuka akun, akan muncul halaman seperti ini. Selanjutnya, di sini merupakan halaman homepage. Dan ini merupakan halaman akun. Di sini ada tertera email, masukkan nomor seri, dan nama perangkat. Selanjutnya ini kembali ke menu homepage. Di sini kita bisa mengatur, mengontrol lampu, AC, kipas angin, dan panel surya. Ini untuk lampu. Ini untuk AC, kipas angin, dan panel surya. Ini merupakan pengaplikasiannya. Di sini untuk login, jika sudah memasukkan email, nomor seri, nama perangkat, kita klik daftar. Maka akan muncul perangkat yang tersambung. Jika untuk menambahkan perangkat, tinggal menambahkan lagi dan muncul ini lagi, terus daftar. Lalu di sini untuk tombol lampu, kita bisa mengatur on dan off. Untuk AC, kita bisa mengatur suhunya, menaik menurunkan suhunya, dan bisa on off. Untuk kipas angin bisa mengatur dari 1, 2, dan 3. Dan bisa untuk off dan on. Selanjutnya untuk panel surya bisa on dan off. Selanjutnya ada storyboard dari aplikasi Eko ini. Pada gambar yang tertera, ada seorang wanita yang ingin meninggalkan ruangannya, tetapi dapat dilihat lampu kamarnya masih menyala. Kemudian, sesampainya di taman, ia baru teringat apabila lampu kamarnya masih menyala. Kemudian, ia mengingat bahwa dia memiliki aplikasi Eko yang dapat mengontrol listrik di rumah dari jarak jauh. Kemudian ia memakai aplikasi tersebut untuk mengontrol lampu kamar yang ada di kamarnya tersebut. Setelah dia menonaktifkan lampu kamar pun akhirnya mati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.